Harus teman-teman pahami nih ya, poin-poin ini saya tulis agar teman-teman yang awam sekalipun paham ya, untuk meyakinkan diri kita. Ketika kita yakin, kita melangkah pun juga lebih optimal. Kalau keyakinan kita masih setengah-setengah, maka melangkah pun juga setengah-setengah nggak optimal, nggak dari hati yang tulus kan gitu. Ya banyak yang hanya paham, tahu potensinya saja, tapi keyakinannya masih kurang, sehingga motivasinya adalah closing sebanyak mungkin, sebesar mungkin. Tapi yang efektif adalah closingnya ini timbul dari hati kita dalam kepedulian kita menyampaikan informasi ini, merasa penting ini informasi disampaikan oleh banyak orang kan gitu. Harap teman-teman pahami semua ya, akadnya adalah Anda ini sewa server untuk melakukan mining ya, dengan membeli saldo berupa BNSG ya, bahan mentahnya NSG. Nah, bahan matangnya nanti atau yang sudah matangnya disebut dengan NSG. Bahan mentahnya adalah BNSG ini. Ya, nanti akan diproses melalui mining, matangnya jadi NSG semacam itu. Poin pertama, ini bukan investasi ya. Ingat, ini bukan investasi yang dimana kita titip modal lalu dikelola oleh pihak-pihak tertentu atau sebuah perusahaan ya, semacam itu. Namun ini bukan sebuah platform-platform yang dibuat untuk juga meraup income dalam waktu sekejap saja dengan target sekejap oleh perusahaan, bukan semacam HY, Ponzi itu juga bukan ya. Nah, ini adalah sebuah sistem yang dimana kita sama persis ketika kita nabung di bank, nabung di BCA, Mandiri, atau ditaruh duit kita di GoPay, OVO, sama persis seperti itu. Bedanya apa? Sistemnya ini berjalan dengan tambahan mining tadi. Yang kedua, Anda kelola sendiri. Ya, ini membedakan dengan yang lainnya. Karena apa? Ketika Anda kelola sendiri ini, Anda membuat akun sendiri yang dimana akun itu Anda bisa akses secara optimal dan bisa Anda eksekusi ya. Mau Anda klaim langsung, mau Anda WD langsung saat itu juga, hari itu juga, jam itu juga, itu monggo silahkan ya. Mau diteruskan juga boleh, mau tidak diteruskan juga boleh. Artinya apa? Ketika nanti proses mainting ini selesai, mau diteruskan boleh, nggak diteruskan juga boleh. Itu kehendak kita sendiri. Bukan money game ya, karena ini proses yang sudah diakui sebagaimana proses semestinya yaitu mining tadi. Kalau di dunia koin adalah mining, penambangan, prosesnya memang seperti itu dasarnya, basicnya. Nah, kalau token sebelum diakui sebagai koin internasional, maka dia prosesnya adalah mining seperti ini. Ya, ya, mining ini seperti apa sih? Mining ini adalah seperti halnya kita mencetak bahan satu menjadi bahan kedua, ketiga, dan lain sebagainya dicetak ya, semacam itu. Bukan MLM ataupun judi ya, atau kedok judi dan lain sebagainya, bukan ya. Karena sistemnya memang mengikuti basic standarnya cryptocurrency ataupun basic standarnya token. Ya. MLM dilakukan dengan kondisi ya struktur jaringan yang harus kita targetkan. Namun di sistem ini kita sendiri yang menstrukturkan ya sesuai strateginya masing-masing. Nah, semacam itu. Nah, basicnya adalah affiliate marketing atau kalau bahasa jualan itu reseller. Kemudian bukan sistem Ponzi yang dimana ketika nanti yang bergabung belakangan itu akan rugi, yang di atas pasti untung terus, nggak ada ruginya, itu nggak, bukan seperti itu. Kalau Ponzi itu skema dasarnya seperti itu, yang dia duluan bergabung pasti untung terus ya, yang belakangan bergabung dia nggak akan pernah dapat untung seperti yang di atas-atasnya. Kemudian halal tanpa riba. Nah, akadnya jelas, transaksinya jelas, bisa dibaca, dan nggak ada riba karena di sini bukan bunga ya. Ingat, bukan bunga dari pengelolaan dana yang kita tanamkan atau kita taruh semacam itu, melainkan melalui proses yang harusnya dilewati. Nanti gambarannya akan saya jelaskan ya. Nah, sistemnya pasti teman-teman ya. Kalau investasi itu sistemnya nggak pasti teman-teman ya, karena dia harus mengejar targetnya dulu, baru merealisasikan.
misalkan trading, investasi trading dan lain sebagainya. Dia harus mengejar targetnya dulu, membaca market, mencari selisih harga, kemudian dibagikan profitnya ya. Tapi kalau ini sistemnya pasti ya, sistem memang dibuat seperti itu. Sekali satu bahan mentah itu dicetak pasti hasilnya 3 kali lipat. Itu sistemnya pasti. Sampai kapanpun akan hasilnya 3 kali lipat. Dan perusahaan ini membuat sistem untuk selamanya ya, seterusnya sampai koinnya habis di mining semacam itu. Kemudian perusahaannya jelas, sekali lagi teman-teman, perusahaannya jelas. Mungkin jelasnya selama ini teman-teman, jelas nggak? Misalkan kita nabung di bank BCA, nah, kita jelas nggak nabung di bank BCA? Perusahaannya jelas nggak kira-kira teman-teman? Halo, Jelas. jelas ya. Nah, tapi jelasnya ini, teman-teman di perusahaan bank BCA ini pernah ketemu manajemennya bank BCA, ownernya bank BCA? Pernah Tidak. ketemu. Nah, Dia jadi nggak pernah kejelasan ketemu. teman-teman itu sejauh mana itu penting ya. Nah, di perusahaan ini perusahaannya jelas, tempat lokasinya juga strategis, perusahaannya berada di lingkungan tata keuangan negara ya. Jadi dalam satu negara yang berkaitan tentang keuangan, urusan keuangan semua ada di satu lokasi tersebut dan perusahaan NSJP ini ada di situ juga kan gitu. Dan kita bisa menemui manajemennya, foto bareng pun juga bisa. Ini jelasnya sampai situ. Kalau selama ini orang-orang bisnis mungkin jelas, oh lokasinya di sana, tapi nggak bisa sampai hadir ke sana. Nah, mungkin jauh di Amerika atau di mana, di mana, di mana. Bahkan belum sama sekali mencapai ke lokasi. Nah, kita saat ini sudah ada perwakilan-perwakilan yang mungkin insya Allah setiap bulannya akan saya berangkatkan mungkin 1 orang, 2 orang, dan seterusnya ya, sesuai orang-orangnya siapa yang bisa diberangkatkan nantinya. Dan alhamdulillah kemarin sudah ada 3 orang itu mewakili dari kita semuanya yang berangkat ke kantornya. Perusahaannya jelas seperti itu teman-teman. Nah, poin yang selanjutnya adalah bisa langsung dicairkan tanpa basa-basi, tanpa lok-lokan, tanpa kuncian. Ini penting ya. Dalam sebuah bisnis, kalau kita dapat komisi, dapat profit ya, kalau kita mencairkannya bolehnya nanti atau tunggu ini, tunggu itu dan lain sebagainya. Nah, itu harus perlu dianalisa lebih dalam lagi. Tapi karena ini di akun kita sendiri, di handphone kita sendiri, kalau sudah tampak saldonya, silahkan langsung dicairkan boleh dan cepat sekali ya, antara 1 menit sampai 5 menit. Ini penting ya. Jadi poin-poin ini teman-teman harus pahami. Ketika teman-teman paham, bisa disampaikan ke siapapun. Bisnis berkapasitas internasional ya, yang sangat mudah dijangkau dan sangat mudah difahami. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Bisnis yang sifatnya internasional, apalagi basicnya cryptocurrency, negara mana sih yang nggak ngerti cryptocurrency? Pasti hampir 99% di seluruh negara di dunia ini paham tentang cryptocurrency. Artinya, bicara cryptocurrency, mereka lebih mudah memahami dibandingkan tiba-tiba muncul produk fisik nih, sabun baru. Sabun baru dipromosikan misalkan di Rusia atau di Jerman atau di mana, mereka harus menganalisa lebih detail nih sabun dari mana, kayak gimana dan lain sebagainya. Itu misalkan bicara produk yang sifatnya internasional lah ya, bedanya seperti itu. Kalau cryptocurrency siapapun orang pasti tahu tentang cryptocurrency, asalkan tahu ilmu basic-basicnya pasti bisa dikembangkan secara luas, apalagi sudah difilm-filmkan kan gitu. Tanpa banyak ngomong teman-teman. Ingat poinnya adalah teman-teman ketika teman-teman baru memulai, apalagi mau mengembangkan, nggak usah banyak ngomong atau nggak usah banyak menyampaikan. Tinggal ajak mitra-mitra, relasi sahabat-sahabat semuanya mendownload aplikasinya saja. Nah, ketika sudah terdownload baru ditunjukin. Ini loh yang disebut tabungan otomatis kita nantinya. Nah, dari situlah ngomongnya cukup menjelaskan menu-menunya saja dan alur-alurnya cara mining, cara mengaktifkan tabungan otomatis kita ya. Ini penting ya. Jadi kalau ada sebuah bisnis yang bisa konsisten dan polanya seperti ini baru yang bisa disebut dengan bisnis tanpa
omong yang langsung bisa diterapkan tanpa batasan usia. Ingat teman-teman semuanya, anak SD pun bisa teman-teman ya. Di sini hanya dengan menginstal Trust Wallet saja itu bisa aktif akun Maintingnya teman-teman ya. Kalau anak saya atau anak-anak sekolah belum punya rekening gimana? Sangat-sangat mudah sekali teman-teman ya. Tanpa menggunakan media rekening pun bisa. Misalkan nitip nih dari rekeningnya orang tuanya, kakaknya, atau saudaranya, atau mentornya. Nah, bisa juga seperti itu. Karena proses WD-nya pun bisa dengan tiga pola ya. Tiga pola itu adalah melalui WD ke rekening kita sendiri yang prosesnya kita lakukan sendiri, atau bisa untuk mendaftarkan mitra baru atau dititipkan kepada mentor ataupun leadernya semacam itu. Jadi tanpa batasan usia, asalkan dia ada kemauan untuk sukses, kemauan untuk berpenghasilan pasti bisa. Modalnya pun terserah kita. Jadi kita nggak memaksakan ya teman-teman ya. Jangan dipaksakan siapapun. Kalau saya modalnya cuma 150.000 bisa nggak? Bisa. Hanya kita kasih tahu saja. Kalau 150.000 itu untuk pribadi dan pasif ya. Jadi kita nggak bisa menginformasikan siapapun ya. Bisa sih bisa ya menginformasikan ke siapapun, tapi kita nggak akan pernah bisa dapat komisinya. Ya, minimal standarnya adalah $20 kalau mepet-mepetnya ya. Kalau dirupiahkan tinggal dikalikan dolarnya berapa. Seperti itu. Nah, tanpa adanya loss, teman-teman, nggak ada yang namanya hilang ya. Jadi karena kita kelola sendiri di akun kita sendiri dan kapanpun bisa kita tarik, kita alokasikan pun juga bisa, kita transfer juga bisa. Dan di sini nggak ada yang namanya loss ya, semacam itu. Nah, poin-poin ini semuanya, manakah di antara poin-poin yang ada di sini teman-teman belum pahami? Saya kasih waktu 1 hingga 3 menit. Silakan, ada yang belum dipahami? Paham. Saya paham. Dari Madura paham. Alhamdulillah. Nah, silahkan ketik di kolom obrolan aja deh, biar saya yakin berapa orang yang menyimak dan berapa orang yang betul-betul paham ini. Ini penting sekali untuk sosialisasi ya teman-teman. Kalau betul-betul paham poin-poin ini, jadi teman-teman bisa membedakan, menyampaikan dibandingkan dengan penawaran-penawaran yang kian banyak di luaran sana. Proses ini adalah basicnya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa memahamkan tentang poin ini, artinya teman-teman sudah bisa menjelaskan tentang akad yang jelas, tentang kehalalan transaksi ini, tentang kemudahan dan logika bisnis ini teman-teman ya. Ini poin ini. Jadi ini perlu saya ulang-ulang agar teman-teman melekat ya, paham prosesnya seperti apa. Apa itu minting ya? Minting itu adalah proses percetakan token kripto ya, memproses bahan mentah yaitu bond token, bond NSG ya, menjadi token yang matang layak jual yaitu disebut dengan NSG. Nah, ini adalah gambaran-gambaran yang teman-teman bisa pahami dan bisa disosialisasikan ya. Kita bagi menjadi 3 tahap ya. Tahap yang paling dasar adalah tahap konvensional yang siapapun orang pasti tahu. Tapi nggak setiap orang ini pasti ingat teman-teman. Ingat, siapapun orang pasti tahu dan nggak setiap orang pasti ingat. Karena apa? Karena setiap diberikan peluang, oh modal 50.000 itu sebenarnya sangat mudah sekali loh. Kita itu bisa melipat gandakan uang 50.000 ini dalam waktu 1 hari menjadi 10 kali lipat. Nah, kalau yang jawab mustahil berarti dia nggak ingat proses ini. Tapi kalau jawabannya, oh masuk akal sih kan gitu. Pasti dia ingat proses ini, yaitu saya contohkan ini banyak contoh sebenarnya ya, bukan hanya tepung jadi biskuit saja ya, bisa kedelai jadi tempe dan lain sebagainya, sesuai gambaran teman-teman. Nah, kalau orang tahu, semua orang tahu dari proses pembuatan biskuit ataupun roti, dia berbentuk tepung dulu sebelumnya. Dan modalnya pun lebih murah jauh dibanding ketika sudah jadi nantinya gitu. Beli 1 karung tepung jadi biskuit roti berapa banyak dan nilai harganya bahkan bisa membeli tepung berkarung-karung. Betul atau betul teman-teman? Betul. Betul. Betul, Master. Betul Betul ya. sekali, Nah, Master. poinnya adalah di sini ada kelipatan ya. Nah, dari yang bahannya cuma satu, dia berlipat beberapa macam. Bahkan satu biskuitnya itu ada yang jual ya di luaran sana itu seharga 1 karung tepung kan gitu. Ada itu kan gitu. Bahkan satu bahan jadinya itu bisa jadi 1 kilogram tepung kan gitu. Contohnya donat McDonald atau donat KFC, McD atau Ceko dan lain sebagainya semacam itu teman-teman.
Nah, ini kelipatan yang harus kita ingatkan ke mereka ya. Banyak orang karena aktivitasnya bukan pembuat roti hingga lupa kan gitu. Bukan pembuat tempe hingga lupa prosesnya. Bahwasanya ini proses realistis ya. Yang kedua, naik tingkatan nih dari konvensional ke digital atau digital konvensional. Jadi yang awalnya itu konvensional secara darat, misalkan buku. Nah, buku ini cuma satu. Satu ini kita beli mungkin di Gramedia 100.000 atau 50.000. Karena kita tahu ini bermanfaat bisa dijual lagi, mungkin teman-teman fotokopi itu dicetak ulang kan gitu kan, difotokopi sebanyak mungkin dan bisa dijual sebanyak mungkin. Artinya teman-teman bisa mendapatkan kelipatan keuntungan nggak di situ. Nah, dan di situ teman-teman sangat bisa melogika dari yang konvensional ke digital saja bisa, apalagi yang murni digital, teknologi digital. Nah, ini salah satunya adalah NSGP ini ya. Banyak hal yang murni digital berupa saham, berupa apa dan lain sebagainya, tapi kita di sini bicara tentang penghasil uang tercepat yaitu di dunia cryptocurrency, yaitu salah satunya adalah NSGP ini. Nah, NSGP ini adalah murni ya teknologi digital. Dia bahan mentahnya adalah BNSG, kemudian dicetak menjadi NSG token semacam itu. Nah, di bagian teknologi digital ini ada 3 faktor yang membuat kita itu makin untung. Pertama, dari kelipatannya sudah pasti melipat. Yang kedua, dari kenaikan harga yang terus naik, teman-teman. Nah, bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya, dia nggak ada kenaikan harga yang signifikan yang terus naik. Nah, tapi kalau di NSG ini, dia ada kenaikan harga yang terus naik nanti seiring perkembangan omset ya, market semacam itu. Kemudian penjualan. Kita mau jual saat apapun, dimanapun, kapanpun, dan harga berapapun itu terserah kita. Nah, poin ini sudah betul-betul difahami dan dimengerti teman-teman dan siap untuk mensosialisasikan nantinya. Siap. Ya, alhamdulillah. Saya lanjutkan. Nah, dua pilihan ini penting kita pahami teman-teman, antara pilihan pasif atau aktif. Begitu juga ketika kita menyampaikan ke calon mitra kita atau relasi kita ya. Sementara waktu mungkin kita sampaikan untuk pasifnya terlebih dahulu agar mereka paham ya, paham cara membuat akunnya, cara praktek maintingnya seperti apa, pahamkan pasifnya dulu. Tapi kalau mereka sudah paham pasifnya, tinggal kita kasih pilihan lagi ya, mau profit yang hanya 300% atau profitnya sampai ribuan persen ya, dan itu malah justru setiap jam kita dapatnya. Kalau kita pasif ya, kita dapatnya kan harian tuh sampai 300%, tapi kalau aktif itu nanti bisa sampai tiap jam bahkan tiap menit dapatnya sampai ribuan persen itu berapa, bisa 1.000%, 3.000%, bahkan 10.000% lebih kan gitu. Nah, ini alur-alurnya ya. Pilihan ini sekilas teman-teman kasih gambaran kepada calon mitra siapapun. Kalau kita sendiri juga seperti itu ya. Nggak langsung kita memikirkan aktifnya nanti, tapi kita harus memikirkan prakteknya gimana sih untuk bisa pasifnya. Nggak ngerekrut-ngerekrut orang. Nah, gitu. Ini penting ya. Saya lanjutkan. Dan ini poin utama buat diri kita masing-masing teman-teman ya. Ingat, modal tim adalah modal kita sendiri. Ingat. Modal tim adalah modal kita sendiri teman-teman semuanya. Kalau kita modal besar, segede-gedenya modal kita berapa sih? 100 juta? 500 juta? 1 miliar kah? Bahkan kita mencari modal yang lebih besar pun kalau sendirian susah. Mungkin harus ngadain ini, jual itu. Iya atau iya ini teman-teman? Iya, 100%. Master. Iya. Tapi bayangkan teman-teman, kalau misalkan kita lihat tuh di pinggir jalan keluar rumah nih, nongkrong di pinggir jalan, orang lewat itu berapa banyak tuh setiap harinya kan gitu. Bayangkan saja kalau setiap orang lewat itu masing-masing punya modal 500.000 rupiah saja atau 100.000 rupiah saja, dikali berapa banyak orang yang lewat, itu menjadi modal Anda semuanya. Bagaimana rasa profit Anda nanti ke depannya? Ada yang bisa jawab? Bingung, Master. Nggak kepikiran seberapa banyaknya. Pokoknya wakeh, Master. Nah, ya teman-teman ya. Jadi ini kesempatan paling bagus buat teman-teman semuanya. Saya
bosan-bosan ngingetin ya. 3 bulan awal ini adalah kesempatan yang paling bagus sekali untuk mendapatkan cuan terbanyak ya. Karena orang yang mempelopori adanya token ya, sebelum komunitasnya membesar, dia diuntungkan karena harganya masih murah sekali dan yang didapatkan juga lebih banyak tokennya. Nah, begitu juga nanti tim-tim kita. Misalkan tim kita ini bergabung mintingnya, membuat akun mintingnya dan aktif di bulan-bulan ini, maka mereka dapatnya token kan juga lumayan banyak teman-teman semuanya. Lebih banyak dapatnya dibanding 2 bulan yang akan datang atau 1 bulan yang akan datang. Sehingga kita pun profitnya juga lebih banyak dibandingkan beberapa bulan yang akan datang teman-teman semuanya. Bayangin aja ini ngelihatnya gini teman-teman. Saat ini misalkan omset seluruh tim kita modalnya terakumulasi 1 miliar rupiah teman-teman ya, 1 miliar rupiah. Nah, 1 miliar rupiah ini dinilaikan dengan nilai token yang saat ini teman-teman. Artinya jumlah tokennya lebih banyak lagi kan, yang kita dapatkan kan gitu. Dibandingkan 1 bulan lagi sama-sama omsetnya 1 miliar misalkan. Nilai tokennya kan cuma semakin tinggi itu teman-teman. Nah, dapatnya seluruh tim kita, jumlah tokennya kan semakin kecil itu. Nah, itu bedanya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, momentum terbaik dan tepat adalah 3 bulan pertama ini. Jangan sia-siakan waktu. Nah, pertanyaan saya sekali lagi, silahkan jawab di kolom obrolan. Kira-kira Anda pilih mengoptimalkan modal Anda sendiri atau modal tim Anda nanti ke depannya? Silahkan jawab. Modal Anda sendiri atau modal tim nanti yang akan Anda prioritaskan teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah bisa membayangkan itu, artinya setiap ketemu siapapun, entah saudara, relasi, dan lain sebagainya, sampaikan. Itu peluang Anda, momentum Anda. Gitu. Karena apa? Dari informasi bisnis ini, peluang ini, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka keluhkan selama ini, keluhan-keluhan apapun itu terjawab semuanya di sini. Dan Anda semuanya insya Allah sudah bisa menjawabnya. Kan gitu. Teman-teman akan lebih mengoptimalkan gimana caranya modal tim kita ini besar sekali. Karena dari modal tim yang ada 1 miliar, 2 miliar, berapapun jumlahnya akan menjadi profit kita yang masuk kepada kita bukan setiap hari teman-teman. Setiap jam bahkan setiap menitnya nanti seperti yang sudah saya rasakan. Saya nyampaikan seperti ini karena saya sudah merasakan. Kalau kemarin-kemarin sebelum saya merasakan belum saya berani nyampaikan seperti ini gitu. Ini penting juga ya. Nah, hal semacam ini harus kita pahami dan kita hayati, resapi sebagai solusi untuk diri kita dulu. Nah, ketika kita sudah mensolusikan diri kita dulu, maka kita akan sosialisasikan, menyampaikan kepada orang lain. Solusi backup permasalahan teman-teman. Apapun masa lalu kenangan kita ya, permasalahan-permasalahan kita insya Allah terjawab dengan solusi minding ini. Contoh yang paling banyak dialami oleh masyarakat kita adalah ketika mereka membangun usaha ataupun bisnis, ada jatuh dan bangkrutnya kan gitu. Mungkin bisnisnya tidak jalan sehingga merasa rugi, keluar banyak uang kan gitu. Sudah keluar banyak uang tapi belum kunjung hasilnya atau belum sukses. Nah, ini adalah solusi yang membackup mereka semuanya. Jadi ketika teman-teman sedang jalanin bisnis A, bisnis B, tapi nggak kunjung-kunjung jalan, omsetnya itu susah banget berkembangnya, sama-sama keluar waktu, tenaga, pikiran, operasional, uang, dan relasi, gitu kan. Mending kita optimalkan untuk backup semuanya daripada kita berkelanjutan dengan kondisi seperti itu terus ya. Di backup keluarnya modal berapa sih? 1 juta rupiah jalanin bisnis anak ini kan gitu. Nggak jalan. Nah, kita harus backup ulang di sini yaitu modal 1 juta rupiah juga. Sehingga nanti ketika kita dapat 3 kali lipat itu sudah membackup modal yang kita keluarkan sebelumnya dan kita dapat untung 1 kali lipat lagi seperti itu. Itu secara basicnya teman-teman. Sehingga ketika teman-teman sudah pahami ini, siapapun teman-teman yang Anda temui nantinya, ya merasa dia jatuh bangun, merasa dia bangkrut di bisnis A, nggak jalan ini, nggak jalan itu. Ini loh solusi yang efektif buat Anda semuanya. Gitu. Sampai saat ini saya bisa katakan, saya insya Allah sampaikan kepada Anda ini yang terbaik teman-teman. Solusi yang benar-benar bisa mensolusikan khususnya di 3 bulan pertama ini. Kenapa di 3 bulan pertama ini? Karena 3 bulan berikutnya harganya pasti sudah sangat naik ya. Nah, semacam itu. Banyak utang atau cicilan. Nah, ini penting sekali teman-teman ya.
Dan ini mungkin menjadi virus ke masyarakat kita, ya mau tidak mau hutang karena kekurangan income-nya kurang dan lain sebagainya. Gimana sih caranya kita bisa melunasi hutang tanpa itu harus gali lubang tutup lubang ataupun kena jeratan riba? Eh, kita solusikan di sini teman-teman semuanya. Misalkan kita punya cicilan 1 tahun berapa puluh juta ibaratnya gitu. Cicilan-cicilan gitu kita tabungkan dulu di Mainting teman-teman. Sehingga kita bukan hanya bisa melunasi hutang, ada sisanya. Karena cicilan yang harusnya kita bayarkan tadi sudah berlipat teman-teman semuanya. Sehingga bisa mensolusikan kebutuhan keluarga kita, masa depan kita. Nah itu pentingnya ya. Daripada kita hanya sekedar cicilkan saja dan itu apa namanya hanya keluar saja untuk membayar utang. Nah kita bisa lipatkan dulu sampai batas atau temponya itu sesuai semacam itu baru kita bayarkan semacam itu. Ini sebagai salah satu solusi buat mereka ingin lepas dari riba ataupun judi. Nah, lepas dari riba ataupun judi ini nggak semudah yang dibayangin teman-teman. Kalau nggak ada solusinya, dia akan lebih terjerat lagi di dunia riba. Judi juga sama. Kalau dia nggak ada solusi efektif buat menghilangkan rasa penasaran atau pengharapan di dunia judi, dia nggak akan pernah bisa lepas di dunia perjudian, teman-teman. Dia akan terikat di sana. Bahkan dia terpancing untuk mencari dana berapapun nilainya dan harap terus untuk balik modalnya. Malah justru makin dalam di situ. Nah, inilah solusinya buat mereka, ya. Cari solusi instan tanpa kerja. Dan ini banyak sekali di pikiran-pikiran masyarakat kita. Iya apa iya, teman-teman? Iya. Ya. Cari solusi instan tanpa kerja. Kenapa? Kerjaannya sudah banyak. Capek dari pagi sampai sore. Sehingga mereka mencari solusi yang lebih cepat lagi untuk menghasilkan uang. Wah, udah kerja capek dari pagi sampai sore, ikut bisnis A, bisnis B, ditawari teman A, teman B, akhirnya hilang, scam, bangkrut, kasihan mereka. Ini loh solusi tepatnya yang dianalisa oleh para mentor-mentor yang berpengalaman dan orang-orang yang mengawali di NSJP ini bukan orang sembarangan, rata-rata orang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Seperti leader-leader saya ya. Saya akui kapasitas pengalamannya di dunia cryptocurrency luas dan bisa memprediksi bagaimana perkembangan komunitas nanti ke depannya seperti itu. Nah, bicara poin yang berikutnya adalah pesugihan gaib nih, tanpa tumbal dan halal. Masih sering dengar nggak di masyarakat sekitar atau tetangga-tetangga kalimat-kalimat pesugihan ini? Sering banget, Master. Bahkan di sosial media itu sering ditawarkan seperti itu ya. Banyak japri-japrian yang masuk ke Messenger itu menawarkan pesugihan gaib tanpa tumbal, pesugihan putih istilahnya seperti itu. Ya, betul. Pesugihan gaib itu yang nyata adalah di dunia digital ya, yang real transaksinya, yang bisa dilogika ya, semacam itu. Bukan pesugihan gaib yang kita harus pakai jambe-jambe ataupun wiridan, itu nggak bisa ya. Jadi hanya Allah yang tahu itu. Kalau manusia kita pakai logika manusia saja, yaitu pesugihan gaib tanpa tumbal dan halal nyata, yaitu di dunia digital. Sepakat teman-teman semuanya? Sepakat. Nah, ini hal yang paling penting. Jadi pesugihan yang nyata adalah di dunia digital ya. Saya sudah menempuh di 15 tahun terakhir ini full di dunia digital teman-teman. Ya tetangga-tetangga, saudara-saudara bahkan kerabat itu ngatain atau membicarakan saya itu Pak Muhammad itu apa pesugihan ya? Kok nggak keluar-keluar rumah bisa beli ini, beli itu, bayar ini, bayar itu, ada terus saja duit. Itu sering banget terjadi ke saya kan gitu. Nah, karena saya tidak pernah keluar rumah, nggak tahu orang kerjaan saya apa gitu. Taunya online itu aja gitu. Semacam itu teman-teman ya. Jadi ini adalah hal nyata. Jadi kita apa ya? Kalau main logika itu semua terrealisasi teman-teman. Doa itu adalah tawakal kita ya. Ikhtiar kita adalah cara yang cepat, yaitu melalui teknologi digital yang kelihatan mata saat ini gitu. Kemudian ingin kejar impian yang cepat. Nah, kalau kita logikakan sekonvensional apapun, secepat apapun yang konvensional untuk meraih impian itu sangat susah sekali dan sangat berat sekali untuk dicapai, teman-teman. Tapi kalau secara digital, dalam hitungan menit jam pun bisa, asalkan kita tahu jalannya, kita tahu alurnya, semacam itu ya.
Nah, poin yang terakhir adalah sering tertipu investasi atau bisnis bodong. Ini penting sekali teman-teman ya. Nah, ketika kita sosialisasi, mengedukasi mitra-mitra dan lain sebagainya ya, calon mitra, itu kita edukasikan dulu perbedaannya yang seperti saya sampaikan di awal tadi ya. Ketika kita sudah mengedukasikan mereka, maka mereka tidak akan berpikiran negatif. Mereka akan tahu perbandingannya. Oh, yang disampaikan ini akan beda dengan yang lainnya. Karena di awal tadi sudah menyampaikan kisi-kisinya bahwasanya bisnis yang kurang tepat itu seperti ini, pengetahuannya harus seperti ini dan lain sebagainya itu. Nah, poin ini penting harus teman-teman pahami. Nah, sekarang saya tanya, dengan pola yang kita ketahui yaitu di Minding ini, pilihan teman-teman dalam menyimpan aset teman-teman atau menyimpan uang teman-teman saat ini lebih condong pilih nyimpan duit saja di bank atau menyimpan aset saja di rumah atau dimaintingkan saat ini. Nah, silahkan ketik di kolom obrolan ini. Siapa yang sudah bisa menjawab yang tepat untuk masa depannya sendiri? Poin ketiga, dimaintingkan. Ya, kalau teman-teman nabungnya emas 1 kilogram mungkin ya 1 tahun harganya naiknya cuma segitu-segitu aja. Tapi kalau teman-teman maintingkan emas 1 kilogram, 1 tahun ke depan malah jadi berkilo-kilo teman-teman ya. Karena prosesnya berbeda. Kalau emas hanya menunggu saja, kalau dimaintingkan itu dilipatkan dulu baru nanti naik harganya. Nah, rata-rata di sebelah kiri ini emas, tanah, uang 100 juta, saham, deposito, asuransi, itu uang yang diem teman-teman, nggak bergerak ya. Dia dapat selisih pun dia mengharapkan kenaikan harga ya atau pengelolaan aset. Nah, bedanya di situ ya. Kalau mining ini dia melewati kelipatan dulu barulah naik harga nantinya. Nah, itu bedanya. Kalau teman-teman sudah betul-betul memahami, maka akan menerapkan hal semacam ini. Saya pribadi, teman-teman ya, ada selisih uang berapapun, mending saya maintingkan dulu ya. Adapun nanti saya butuh 2 hari, 3 hari lagi. Ketika perkembangan tim ini ada, maka akan saya ambil dari komisi-komisi tersebut gitu. Dan hasil mining kita dari akun-akun yang kita buat tadi di bawah kita, itu juga akan masuk ke akun kita sendiri yang paling utama kan gitu. Artinya apa? Kita dapat dua keuntungan teman-teman. Misalkan nih, saya sudah mining 1 juta rupiah. Nah, saya ada uang mengendap ini 25 juta rupiah ya. Kita buat akun di bawah kita. Artinya akun yang 25 juta itu berkembang terus, mining terus berlipat. Tapi akun utama kita juga tetap dapat teman-teman. Dari 25 juta tadi profitnya. Nah, itu uniknya teman-teman di sini. Jadi teman-teman bisa lebih mengoptimalkan itu tadi sesuai kehendak teman-teman sendiri. Nah, ini teman-teman semuanya, kalau punya relasi di luar negeri, informasikan. Mungkin TKI di Jepang, di Arab, atau di Hong Kong, Taiwan, Korea, boleh diinformasikan. Karena sangat mudah diakses di negara-negara tersebut ya. Dan ini akan terus meluas di berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Karena sifatnya ini adalah transaksi bebas. Cryptocurrency ini tanpa ada aturan ya. Dia bebas ditransaksikan dimanapun dan setiap negara pasti paham apa itu cryptocurrency. Nah, ini banyak ya relasi-relasi kita mungkin ya di luaran sana, bahkan ada yang baru bisnis-bisnis bermunculan itu masih yang sifatnya membayar bulanan teman-teman. Bahkan kita sendiri mungkin rata-rata aktivitas kita kebanyakan bayar bulanan teman-teman. Iya apa iya ya? Ini Ya, 90% ya masyarakat kita ya. Eh, dan jarang sekali kita ketahui sebuah sistem yang menghasilkan uang rutin untuk kita, yang membayar kita itu harian, bahkan setiap jamnya. Dan ini insya Allah menjadi solusi yang tepat yang kita sosialisasikan kepada masyarakat yang taunya bayar bulanan ataupun tagihan-tagihan bulanan ataupun mingguan ya. Apalagi yang bisnisnya bayarnya bulanan, teman-teman. Nah, ini penting untuk disampaikan ke mereka sebagai solusi masa depannya. Bisa difahami ya sampai sini ya? Insya Allah. Paham, Master. Insya Allah paham. Nah, bagaimana pola bisnis kita? Saya tanya ke teman-teman ini. Sampai saat ini jujur saja, kalau menjalani bisnis, khususnya bisnis NSG ini, sudahkah teman-teman menggunakan strategi bisnis atau malah justru masih menggunakan standar bisnis? Kerjanya sendirian atau kerja bersama timnya? Jujur. Masih banyak yang memakai standar bisnis, Master. Jujur masih belajar untuk membangun tim. Iya, masih membangun tim, Master. Masih belajar.
Ya, saya tegaskan sekali lagi ya. Standar bisnis ini mutlak ya. Dia pasti kerja sendirian. Pencapaian peringkatnya pasti lama, apalagi pencapaian income-nya. Kemudian dia polanya banyak mensponsori orang ya. Komisinya hanya aktifnya saja. Karena ketika dia nggak mensponsori orang, dia nggak akan dapat komisi. Pertumbuhannya tim pun lambat, peringkatnya apalagi lebih lambat kan gitu. Ini adalah karakter yang kerja keras dengan pola marketing ya, menjadikan diri kita sebagai marketingnya perusahaan. Kalau teman-teman posisinya di menjadi seorang yang strategi bisnis, kita pasti selalu bekerja sama dengan tim. Kita itu punya tim kok, kan gitu. Nah, kita bagi tugas dong, kita bagi beban dong, kita bagi sharing-sharing dong, pengalaman dong dan lain sebagainya. Ini kerjasama tim. Pencapaiannya pun cepat. Spill over pada tim itu pasti dilakukan terus ya. Dan komisi pasif pasti dijalani ataupun didapatkan gitu. Nah, pertumbuhannya cepat, peringkatnya pun cepat. Ini baru bisa dikatakan kerja cerdas, teman-teman. Kerja cerdas atau disebut dengan business owner ya, bisnis kita sendiri. Bisnis itu adalah memelihara sistemnya agar sistemnya berjalan. Pertanyaan saya dijawab dengan tegas, teman-teman. Selama ini teman-teman kerja keras atau kerja cerdas? Kerja keras. Jujur, jujur, jujur. Keras, pusing. Masih kerja Selalu keras kan? ingin mensponsori Saat sehingga ini kerja harus keras. kerja cerdas. Seperti apa sih? Ini akan saya tunjukkan nih. Ini kerja keras ya teman-teman ya. Standar dari perusahaan seperti ini ya. Ini kerja keras yang sudah kita strategikan loh teman-teman ya. Kerja keras yang sudah kita strategikan. Kerja kerasnya gimana sih? Kita fokus cuma 2 jalur saja teman-teman. Cuman 2 jalur. Karena apa? Syarat untuk naik peringkat yang cepat itu fokus konsentrasinya 2 jalur saja ya. Dan 2 jalur ini pastikan orang-orang yang kita pilih itu kedepannya mau aktif. Ngapain dibantu orang yang pasif-pasif? Bantu saja orang-orang yang mau aktif, mau berkembang, mau sukses ya. Nah, di sini Anda bisa posisikan di jalur yang warna putih sebagai leadernya. Anda posisi yang paling atas ya. Anda ketika dapat mitra baru posisikan di bawah ya. Warna putih ini, jalur putih ini. Nah, kalau jalur kuning itu adalah yang dikerjakan oleh mitra kita nantinya. Dia akan konsentrasi di jalur kuning. Nah, ini strategi fast track tapi standar ya, sistem standar. Sudah cepat tapi kurang cepat ya. Kalau kita menggunakan strategi yang lebih ampuh lagi adalah fast track dari SBB Academy. Nah, dari perjalanan ya yang sudah punya akun hingga saat ini, yang sudah memiliki tim, apakah masing-masing dari teman-teman semuanya sudah menerapkan pola yang standar ini? Insya Allah sudah, Master. Pola standar ini, minimal pola Sudah. standar ini sudah diterapin atau belum nih? Nah, Master. Sudah ya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Apalagi kalau belum sama sekali, ini harus antisipasi nih. Lambat nanti naik peringkatnya, lambat naik income-nya juga gitu. Nah, ini strategi fast track founder SBB. Jadi, teman-teman yang mengikuti program ini, teman-teman tidak ada yang namanya crossland atau nggak ada jalur lain. Dia akan satu jalur kerjasama tim, seluruh founder, seluruh mentor akan membimbing Anda. Artinya apa? Anda yang mengikuti program ini bisa minta bantuan kepada founder siapapun yang ada di sini. Gitu. Enaknya di situ. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya, nggak perlu bingung kekurangan mentor. Karena mentornya banyak sekali di jalur fast track founder SBB ini. Karena apa? Kita menggunakan pola fokus satu jalur dulu dalam 2 minggu ke depan. Ingat, dalam 2 minggu ke depan jangan sampai fokus kepada kelebaran. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan mitra baru, diperbantukan kepada yang bawah ya. Kepada mitra-mitra baru kita. Jangan kita sponsori sendiri. Itu artinya kita diuji sejauh mana keikhlasan kita dalam berbagi atau bersedekah. Siap bersedekah, berbagi teman-teman semuanya? Insya Allah siap. Bismillah. Ini saya apa ya, lihat ini luar biasa sekali ya sistemnya ya. Sistem yang mempraktekkan kita, mengajarkan kita untuk praktek bersama, membantu tim kita kan gitu. Semakin kita banyak membantu tim kita, maka semakin cepat kita naik peringkat. Nah, gambarannya seperti ini.
Teman-teman bayangin aja ya, dibandingkan yang pertama tadi ya. Kira-kira dari dua ini lebih susah mana untuk mencapai total omset 100.000 BNSG? Yang pertama ini atau strategi yang kedua yaitu Fast Track Founder SBB? Fast track. Kalau yang pertama ini Anda meraih target memikirkan omset 100.000 BNSG itu sendirian beserta tim apa adanya, ala kadarnya. Tapi kalau yang Fast Track Founder SBB ini yang memikirkan omset di awal untuk mencapai N1 itu adalah bersama-sama teman-teman semuanya. Jadi omsetnya cuma 100.000 BNSG, maka akan bisa membantu seluruh satu jalur ini menjadi N1 semuanya. Menarik atau menarik teman-teman semuanya? Menarik banget. Sangat. Kira-kira di sini ada yang belum ikut jalur fast track ini? Siapa kira-kira? Ketik di kolom obrolan yang belum ikut jalur fast track. Founder SBB ya, fast tracknya. Sekali lagi, kalau yang mengikuti fast track ini akan dibantu oleh seluruh founder dan percepatan untuk naik peringkat. Kalaupun Anda pemula sekalipun, gaptek sekalipun akan terbantu omsetnya oleh kerjasama tim yang solid ini dari founder-founder yang ada hingga mitra-mitra nantinya. Nah, fokus 2 minggu ke depan itu jalur ini akan digencarkan, dikembangkan. Nah, 2 minggu berikutnya adalah jalur kelebaran akan kita bantu bareng-bareng ya, rata semacam itu. Jadi teman-teman cepat naik peringkatnya. Ketika teman-teman sekali sponsori mitra baru, maka panen profitnya langsung 2 kali lipat teman-teman. Yang biasanya cuma 1 kali lipat, ini langsung 2 kali lipat atau 20%, maaf ya, 20%. Yang harusnya cuma 10%, ini sekali sponsori mitra atau mengafiliasi mitra, Anda dapatnya 20%. Nah, begitu seterusnya sampai omsetnya gendut nantinya. Jadi setiap perkembangan omset dari kelebaran yang ada, teman-teman dapat terus sampai kedalaman berapapun nantinya. Dibandingkan saat ini bekerja sendirian, membangun omset sendirian, berserta tim ala kadarnya, yang nanti ketika ada pertumbuhan omset di bawah, kita masih belum dapat. Dan itu menjangkaunya untuk mencapai N1 agak lama gitu. Sekarang pertanyaan saya, pilih fast track standar atau fast track founder SBB Academy? Silahkan jawab di kolom komentar ya, silahkan. Ini training penting sekali yang teman-teman harus pahami dan teman-teman harus sharingkan kepada timnya masing-masing. Yang belum mengikuti fast track founder, ya kalau mau mengikuti ini nggak saya paksa ya. Saya hanya memberikan gambaran saja untuk percepatannya ya. Kalau mau mengikuti jalur percepatan fast track founder ini ya, teman-teman akan dibantu oleh seluruh founder. Bimbingannya ke depan, seluruh timnya ke depan itu akan dibantu bimbingannya oleh seluruh founder ya. Karena seluruh founder menjadi satu persatuan, satu kekuatan di sini untuk saling membimbing nantinya. Profit harian ini. Kita tadi kan sudah bicara ya, modal tim adalah modal kita. Modal tim menjadi profit kita setiap hari, setiap jamnya. Nah ini. Nah dari peringkat ini ya, jadi peringkat ini sudah kita tahu semuanya. Untuk menjadi peringkat N1 sangat mudah ya. Minimal ada 2 N0 di jalur kita ya gitu. Dan omsetnya 100.000 token penjualan kan gitu. Kalau kita lakukan dengan kita sendiri dan tim ala kadarnya memang cukup lambat. Tapi kalau dengan strategi fast track tadi ya, itu justru lebih cepat karena omsetnya hanya satu, nilai yang 100.000 tadi, tapi diuntungkan bagi yang lain semuanya kan gitu ke atas-atas. Ini berupa profit harian yang akan kita dapat. Nah, percepatannya adalah teman-teman jangan lupa ya, setiap ada relasi yang ditemuin, setiap ada mitra-mitra baru yang diedukasikan atau diinformasikan tentang NSG ini, langsung disuruh daftar gratis ya. Bikin akun saat itu juga secara gratis, download aplikasinya, kemudian diaktifkan ya akunnya. Jadi bukan hanya sekedar download Trust Wallet, tapi belum diaktifkan akunnya menjadi akun yang sudah terafiliasi oleh mentornya ya. Nah, kalau perlu nanti kalau paham barulah diajak untuk deposit untuk aktivasi maintingnya semacam itu. Dan ini teman-teman lakukan secara rutin setiap ketemu orang, insya Allah akan cepat ya. Cepat atau lambat ketika mereka tahu informasi dari si A, si B, dari YouTube, dari sosial media, mereka suatu saat akan deposit juga. Ini strategi ini silahkan digunakan lebih maksimal.
Nah, ini penting sekali ya buat teman-teman ya. Target remaining ya. Jadi masing-masing dari kita sudah mentargetkan kapan remaining kita ya. Pilih mana prosesnya ya. Pilih yang 106 hari pasif dan auto kompon atau 375 hari pasif yang dimana kita klaim setiap harinya dicairkan ke rekening kita atau 30 harian karena kita aktif membesarkan modal tim. Kira-kira saat ini teman-teman mau aktif atau mau pasif yang dua tadi di atas? Silahkan pilih yang mana ini. Saya pengen tahu komitmennya dan saya ketika tahu komitmennya akan saya kejar teman-teman. Saya paksa teman-teman untuk sukses dan saya pantau terus nanti ke depannya. Aktif besarkan modal tim untuk bisa reminting setiap 30 hari sekali. Ya, teman-teman, ini bukan cuma tulisan ya, sudah dibuktikan ya. Bahkan orang-orang yang lebih dahulu, leader-leader kita sudah membuktikan lebih cepat teman-teman. Saya sendiri ini hampir 30 hari nantinya ini. Ini sudah 75%, tinggal 25% lagi sudah harus remaining. Dan itu saya rasakan sendiri, bukan katanya-katanya lagi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman aktif, ini malah justru lebih cepat ya. Semakin besar tim nanti, bisa jadi cuma 3 minggu, bisa jadi 2 minggu itu remaining terus teman-teman ya. Nggak harus nunggu 106 hari. Ini keuntungannya ya. Nah, remaining ini ada apa namanya minimalnya ya teman-teman ya. Setiap peringkat. Nah, kalau kita belum peringkat N1 remaining itu ya 100 BNSG minimal ya. N1 itu masih 100 BNSG minimal remainingnya. Tapi kalau N1 100 BNSG ini ya remainingnya nanti tiap setengah hari sekali teman-teman ya. Karena income-nya atau profitnya lebih dari itu nantinya. Nah, repot kita. Paling tidak nanti 2000 3000 BNSG itu remainingnya gitu. Nah, N2 itu 10.000 BNSG, N3 30.000 BNSG dan seterusnya ya. Ini disesuaikan dengan income-nya juga. Semakin besar income-nya, maka semakin besar juga minimal remaining-nya untuk apa namanya wadahnya. Ini remaining nih ibaratnya kayak ini ya teman-teman, ember ya teman-teman. Ember kita kecil, maka untuk tampungan untuk isian airnya juga sedikit teman-teman. Nah, N2 ini butuh ember yang gede untuk menampung income yang gede kan gitu. N3 juga lebih gede juga, begitu seterusnya. Bisa difahami teman-teman? Bisa. 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 Bisa ya. Ini nanti sekilas saya akan open pertanyaan ya. Nah, ini sesi pertama, training sesi pertama. Lantas berapa sih penghasilan buruknya setiap peringkatnya? Ini penghasilan buruk setiap peringkatnya ya, dari N1 sampai N6. Nah, ini saya nggak hitungkan ya per kenaikan ya. Jadi harusnya tiap hari ada kenaikan, tapi kita hitungnya cuma 0,8% terus setiap harinya kan gitu. Tapi di sini kita juga akan hitung dengan harga kenaikan ya. Teman-teman bisa hitungkan dengan harga berapapun sesuai kenaikannya nanti ya. Nah, ketika teman-teman mencapai N3, N2 misalkan, mencapai N2 sudah harganya 0,5 dolar, maka per harinya bisa dilihat sendiri berapa dolar kan gitu. Jadi N1 saja, misalkan teman-teman sudah tembus N1 dan omset bersihnya, ingat omset bersih itu dari tim yang dimana di bawah kita belum ada N1 juga, itu adalah omset bersih teman-teman ya. Kalau omset kotor adalah omset keseluruhan tim. Nah, bisa dipahami ya, omset bersih itu adalah omset dari keseluruhan tim yang dimana di bawah kita belum ada sama peringkat dengan kita ya. Contohnya kita N1, di bawah kita belum ada N1, itu adalah omset bersih semacam itu. Nah, omset bersih ini kalau kita nanti rutin tiap harinya ya, ini kalau harga 0,5 per 1 BNSG itu per harinya kita bisa dapatkan 40 dolar teman-teman. Tapi realitanya baru 0,12 dolar saja. Saya ini di N1 itu per hari rata-rata sudah 18 dolar teman-teman ya. Nah, itu per hari dari bonus komunitas saja, dari bonus tim saja, belum bonus direct bonus dan lain sebagainya ya. Bonus referral juga belum. Nah, ini dari perkembangan tim saja teman-teman semuanya. Nah, teman-teman nanti tinggal strategikan saja ya. Perkembangan omset dari di bawah kita yang bersih itu berapa banyak kelebarannya setelah N1 ya.
Ingat, setelah N1 itu kita tinggal panennya saja teman-teman semuanya. Panennya dari mana? Dari kelebaran yang kita bangun nanti. Pondasinya sudah jadi, maka kita tinggal bangun ketinggian rumah yang kita butuhkan nantinya. Bisa difahami teman-teman ya. Kalau pondasinya belum jadi, ya untuk jadi rumah-rumah ya nggak jadi-jadi. Kan gitu. Nah, ini standar training pada siang hari ini teman-teman semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan, saya sampaikan ke Bunda Olive dulu ya. Boleh di open pertanyaan, diskusi, sharing-sharing, membedah sistem dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Monggo silahkan. Baik, terima kasih sekali atas materi, atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh Master. Nah, teman-teman, bagaimana dengan minting ini sendiri ya? Apa yang kita dapatkan kalau kita bisa memahami sebetulnya itu minting seperti itu. Nah, dari pemaparan-pemaparan yang disampaikan Master tadi, kita bisa ambil garis kesimpulannya ya, bahwa minting ini adalah sebuah proses untuk memperbanyak atau menduplikasi dari bahan mentah menjadi barang jadi. Jadi di sini itu sistemnya sudah dipastikan halal. Kan banyak di luaran sana orang yang ini datangnya dari mana? Uang segini bisa jadi segini gitu. Apa ini enggak riba dan lain sebagainya. Di sini saya harapkan teman-teman sudah bisa mengambil kesimpulan atau sudah bisa memberikan penjelasan kepada siapapun yang kita temui di sana. Apalagi minting ini dilakukan secara digital ya. Teman-teman perlu pahami bahwa digitalisasi itu tidak terbatas waktu, tidak ada sekatannya ya. Omsetnya pun tidak bisa diukur, istilahnya omsetnya itu di luar batas seperti itu daripada bisnis konvensional. Nah, dari sini teman-teman, untuk supaya kita bisa cepat ya menduplikasi, supaya bisa cepat meraih peringkat seperti itu, apa yang harus kita kerjakan? Tentunya kita harus secara bergotong royong untuk bisa memperbanyak tim. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Master bahwa di SBB ini di jalur founder itu ada fast track founder yang disebut konsorsium ataupun jalur percepatan. Jadi di sini kita bertaawun ya, saling bantu membantu. Di sini tidak ada lagi yang namanya cross lining. Jadi siapapun boleh masuk ke jalur itu dan siapapun boleh meminta bimbingan kepada semua mentor yang berada di jalur percepatan. Seperti ini. Karena dengan beradanya di jalur percepatan ya, kita akan bisa memperoleh target di mana untuk menjadi N1 dan lain sebagainya itu sudah ada ketentuannya. Contohnya, kalau N1 itu sendiri kita harus ada sebanyak 100.000 BNSG gitu ya. Jadi kita harus memiliki itu baik dari akumulasi pribadi maupun dari tim seperti itu. Kalau kita bekerja sendiri tentunya itu akan kita peroleh agak lama waktunya ya. Beda kalau kita bekerja sama seperti itu. Dari sini teman-teman mungkin ada yang belum dipahami, silakan bertanya seperti itu teman-teman. Monggo, apa yang mau ditanyakan? Halo, mungkin dari Pak Priyo, mungkin dari Pak Baktiar, boleh. Yang punya inisiatif belajar digital juga boleh bertanya. Oke, Pak Priyo tadi sudah open mikrofon. Silakan Pak, kalau mau bertanya, monggo. Ya, Master sama teman-teman Master ya. Seperti saya kan mau deposit ya, tapi yang atasan saya kan belum deposit, itu gimana, Master? Terus sebaiknya saat mau deposit agak gini masuk ke jalur pribadi atau fast tracking yang banyak, Master? Mohon diulang Pak, suaranya sampai ke saya itu klepek-klepek ya, tidak kedengaran. Untuk teman-teman yang belum mau bertanya, mohon untuk mikrofonnya dimatikan dulu seperti itu agar suara Pak Priyo itu bisa terdengar dengan jelas. Monggo Pak, diulangi lagi. Gimana? Udah jelas Bu suaranya? Baik, sudah lumayan jelas. Silakan Pak.
gini mengenai jalur founder fast track ya, kita kan mau deposit ya, terus yang atasan saya belum deposit itu gimana? Terus alangkah baiknya kalau mau saya deposit lebih gede itu ke jalur yang pribadi atau ke fast track ini yang sebaiknya, Master. Mungkin ada yang mau menyambung untuk bertanya sekaligus nanti supaya ketika beliau menjelaskan itu bisa langsung bersambung ya dengan pertanyaan yang berikutnya. Silakan teman-teman. Kalau mungkin belum ada yang bertanya, monggo Master untuk bisa menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan Pak Priyo tadi. Ketika beliau mau deposit di jalur fast track, ternyata upline beliau atau yang di atas dari beliau itu belum deposit. Itu bagaimana? Terus ketika kita punya modal besar, apa saya harus deposit di akun pribadi atau di jalur percepatan ini? Monggo Master untuk bisa menyampaikan penjelasannya agar teman-teman ini paham tentang potensi yang ada di jalur percepatan ini. Monggo Master. Baik ya. Ini pertanyaannya ada dua apa satu ini Bunda Olive ini tadi? Kayaknya ada dua ya. Ada dua, Master. Ketika beliau mau deposit di jalur percepatan, ternyata ya upline beliau atau yang di atas beliau, oh bukan di atas beliau ya, di atas beliau belum deposit atau yang di bawah beliau juga belum deposit. Intinya seperti itu. Ketika ada yang belum deposit, saya mau deposit, ragu-ragu karena yang lain belum deposit. Seperti itu. Terus yang kedua, ketika saya punya modal besar, apa yang harus saya lakukan? Apa saya deposit di akun pribadi atau saya deposit di akun fast track? Seperti itu, Master. Monggo. Baik, ketika nanti kita deposit, sedangkan mentor kita yang ada di atas belum deposit, nggak masalah ya. Hanya dia nggak mendapatkan komisi langsungnya ya, yaitu komisi referral berupa fee adminnya yang 10% tadi. Dia akan langsung masuknya ke perusahaan ya. Akan tetapi suatu saat ketika mentornya aktivasi, omsetnya pun akan mengikuti gitu. Jadi omset menunggu saja bagi mereka yang belum deposit. Sedangkan mitra-mitranya yang ada di bawah sudah deposit atau aktivasi akun Mainting semuanya. Itu yang keren di sini. Jadi masih adil ya. Kalau di luaran mungkin sudah hangus, sudah hilang kan gitu. Tapi kalau di sini enggak loh ya. Jadi benar-benar membangun kekuatan dari semut jadi gajah tadi di sini. Yang kedua, nah, kalau kita punya modal yang besar, itu diaktifasi di mana? Kalau saya menyarankan di jalur percepatan ini, kenapa? Pertama, Anda akan lebih cepat naik N1. Dan modal yang besar itu nanti akan disponsorkan di bawah akun sendiri, ya, akun Anda sendiri loh. Nah, gitu. Ketika modal yang besar tadi di bawah akun Anda sendiri, artinya apa? Anda lebih cepat balik modal daripada akun yang besar tadi di bawah Anda gitu. Kelipatannya adalah 2 kali lipat. Misalkan nih Pak Priyono punya uang 100 juta. Ketika Pak Priyono ini lebih cepat naik N1-nya, artinya Pak Priyono ini nanti dapatnya 20% loh Pak Priyono. Itu di luar mainting akun itu sendiri yang 100 juta. Itu bagusnya ya. Jadi rekomendasi di situ tadi. Jadi Pak Priyono akun maintingnya yang 100 juta itu dapat terus berlipat sampai 3 kali lipat dan yang di atasnya itu adalah akun Pak Priyono sendiri. Nah, itu mendapat 20% dari 100 jutanya tadi yang gede tadi. Nah, dibandingkan yang kita masih merintis pola yang dimana kita belum bisa memprediksi kapan N1-nya tadi. Itu kalau ditanya lebih baik yang mana? Bisa dipahami? Sampai di sini penjelasan Master tadi sudah bisa dipahami Pak Priyo? Udah paham Bu, boleh. Makasih Master. Juga tadi pertanyaan teman saya juga kan tadi mau nanya ke Pak Ahmad masih lagi sibuk makanya. Saya juga ini makanya kasih nanti tahu ke mentor saya biar cepat segeranya depositnya. Dan satu hal lagi, kalau ada teman-teman yang depositnya gede, itu di backup oleh seluruh founder, seluruh mentor yang ada. Karena seluruh mentor Anda itu akan tambah semangat membimbing Anda semuanya. Itu sudah pasti. Jadi Anda nggak perlu khawatir dibimbing penuh oleh seluruh mentor yang ada. Bedanya seperti itu. Saya tanya nih, para mentor bakal semangat nggak ini? Membimbing tim-timnya.
Pasti, pasti Master. Siap backup. Royokan. Nah, ini percepatannya kalau nanti teman-teman solid tim ya, ini seluruh yang hadir pada kesempatan siang hari ini langsung N1 semua bisa itu. Amin Oh. ya Robbal Nah, alamin. siapa yang nggak mengaminkan nggak jadi N1 nanti? Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi teman-teman di sini sudah bisa memahami dan bisa mengambil keputusan atau menyimpulkan ya bahwa di jalur fast track itu akan jauh daya ungkitnya itu lebih tinggi gitu untuk mempercepat kita, mendongkrak kita supaya bisa memenuhi target yang sudah ada di sistem. Apa targetnya? Untuk menjadi N1 ya. Di akumulasi kita itu harus minimal 100.000 token BNSG seperti itu. Nah, dengar bertaawun, bergotong royong, maka untuk memenuhi 100.000 token koin itu akan lebih cepat. Dan dalam dari segi ke lainnya, dalam pembinaan tim ya, karena kita berbisnis ini tidak hanya sekedar closing lalu kita biarkan, tentunya harus ada pembinaan. Supaya apa? Supaya tim kita bisa beranak pinak. Intinya seperti ya, supaya bisa semakin banyak berkembang, dan berkembang. Itu ada perlunya adanya edukasi dan bimbingan. Kalau kita berada di jalur fast track atau percepatan, kita akan disupport penuh oleh manajemen, juga oleh para founder. Jadi tanpa adanya keraguan-raguan, tanpa adanya yang namanya malu atau takut bertanya kepada siapapun founder ataupun manajemen ataupun mentor yang berada di jalur percepatan ini untuk kita bisa berkonsultasi. Seumpama upline secara langsung lagi sibuk ini ya, betul-betul sibuk. Nggak bisa, ketika kita membutuhkan kita nggak bisa ketemu, kita bisa mengarahkan pertanyaan kita ke siapapun foundernya, ke siapapun mentornya, pasti akan diberikan solusi yang terbaik dari pertanyaan yang kita ajukan. Seperti itu teman-teman ya. Terus di sini mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum nanti ditutup gitu ya, karena mungkin penyampaian dari Master tadi juga sudah panjang lebar seperti itu. Sebelum nanti forum ini ditutup karena di tempat saya juga sudah mau masuk asar seperti itu ya. Monggo, masih ada sedikit waktu, bisa dioptimalkan selagi Master masih bisa membersamai kita, karena untuk beberapa hari, bukan beberapa hari ya, untuk kedepannya materi training-training seperti ini akan disampaikan oleh para founder ya. Jadi teman-teman harus siap ini untuk bisa membranding dirinya, untuk bisa memberanikan dirinya, untuk bisa belajar lagi menyampaikan setiap materi ya yang sudah dicontohkan oleh Master tadi. Tentunya setiap orang punya gaya bahasa, cara penyampaiannya sendiri-sendiri. Yang penting di sini teman-teman bisa paham dan setiap materi yang teman-teman akan sampaikan kepada semua mitra, kepada audien itu bisa ditangkap oleh audien kita dengan gampang seperti itu ya. Jadi sebaiknya kita mempergunakan gaya bahasa yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti ketika kita menyampaikan sebuah edukasi atau pembinaan ataupun training semacam itu ya. Bahasa-bahasa yang paling simpel, yang istilahnya bahasa orang-orang kampung. Jadi semuanya bisa memahami. Seperti itu ya. Tetapi perlu digarisbawahi juga bahwa setiap yang kita sampaikan nanti itu harus sesuai dengan slide yang sudah ada. Jadi jangan sampai mengarah kemana-mana. Tentunya kita sudah ada panduannya. Cuma dalam kita menjabarkan itu kita pakai gaya bahasa masing-masing. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk kesempatan kali ini, karena Master waktunya juga sangat sempit, beliau banyak kegiatan, juga banyak mengupdate fitur ataupun untuk memviralkan program kita ini ke depannya, maka waktu di saat Master ada di sini silakan optimalkan untuk teman-teman bisa bertanya sebanyak mungkin, sekecil apapun pertanyaan, sesepele apapun, mungkin yang
teman-teman anggap, saya malu bertanya ya, karena mungkin ini teman-teman sudah paham semua. Saya nggak paham ini. Nah, jangan dianggap seperti itu ya. Sekecil apapun pertanyaan yang memang betul-betul teman-teman nggak paham, sampaikan. Nggak usah unek-unek itu terpendam ya, sampaikan. Sehingga teman-teman itu bisa merasa plong dan paham, terus mau action pun itu sudah. Karena sudah ada pemahaman, maka teman-teman itu tidak ragu-ragu lagi. Monggo, waktunya masih disediakan. Silakan. Sambil menunggu pertanyaan, bagi mungkin ada yang belum ya, belum lihat, saya lihatkan lagi. Akun N1 tuh kayak gimana sih kan gitu. Hasilnya tiap jam tuh kayak gimana sih, saya lihatkan lagi ya. Nah, sebelum itu silahkan teman-teman yang punya tabungan, ditabung sesuai namanya ya, dikasih nama satu persatu targetnya ke depan, sehingga teman-teman tahu, oh ini untuk kuliah anak, jangan diotak-atik dulu, kalau belum penting sekali dibutuhkan, kan gitu. Nyata nggak sih kan gitu, per jamnya hasilnya dari N1, ini naik terus ya. Tadi pagi udah saya WD, ini ada lagi nih. Nah, ini ada di sini. Ada Pak Samsul nih, Pak Samsul ada ini. Nah, saya dapat ini dari Pak Samsul. Nah, 10% tuh ya, kelihatan ya. Nih Pak Samsul 10%. Ada Abu Fatir nih. Ini di kedalaman berapa? Udah jauh ini yang gitu. Dapat lagi 10%. Terus nih. Nah, setiap jam ini nggak sampai setiap jam ya, berapa ya ini ya? Nah, setiap 30 menit sekali ada ini. Ya kalau dihitung bisa menitan ini kan gitu. Jadi teman-teman juga bisa merasakan seperti ini ketika lebih cepat jadi N1 nantinya. Oh, gitu. Nah, ini dari jalur manapun ada masuk semuanya kan gitu. Ada Emilia Umroh, Bu Emilia ada di sini. Nah, contohnya gitu. Jadi ini masuk terus ya. Banyak sekali. Jadi kalau dilihat itu nggak habis-habis teman-teman. Nah, ini rasanya N1 seperti ini. Jadi tiap jam, semakin hari semakin gede nantinya. Nah, bisa nggak kira-kira dari setiap akun mining kita itu mencapai perharinya 1%? Kira-kira bisa nggak teman-teman semuanya? Bisa, ya. Karena setiap hari ada kenaikan 0,01 tadi ya. Jadi hari pertama 0,8, 0,81 sampai 1%, 2%, seterusnya. Ketika rata-rata 1 sampai 1%, berapa ini dikali berapa mitra kan gitu. Masuknya 1%, 1%, 2%. Dan kita dapat 10%-nya teman-teman. Dan itu mengalir terus tanpa kita harus capek-capek. Nah, ini contoh yang saya realisasikan, lihatkan langsung ke teman-teman semuanya. Nah, siapa yang di sini yang hadir nggak pengen segera N1? Siapa yang nggak pengen? Saya Master, pengennya N2. Ya, langsung terabas ya, loncat ke N2. Mudah-mudahan amin. Nah, disinilah insya Allah dengan pola seperti ini. Ya, saya belum merasakan di bisnis-bisnis lain atau bisnis sebelumnya seperti ini. Insya Allah dengan pola seperti ini, teman-teman kalau mau bikin rumah tahfidz, 100 rumah tahfidz ke depannya insya Allah terrealisasi kan gitu. Mau bikin pesantren, masjid, atau yayasan yatim piatu dan lain sebagainya, yang insya Allah semakin bertambah nantinya dengan pola semacam ini. Ini nyata loh, bukan hanya sekedar cerita saja. Saya tampilkan apa adanya semacam ini. Jadi setiap hari akan terus naik ya. Community bonus ini bonus tim semacam itu. Nah, teman-teman kalau sudah jadi NSG ini, kalau mau WD, nanti tinggal WD saja. Ada 3 tahap WD. Bisa dari menu withdraw ya. Ini menu withdraw. Dari menu withdraw ini langsung masuk ke rekening kita proses dulu ke Trust Wallet dan seterusnya. Atau teman-teman dari NSG ini dirubah ke BNSG dulu, kemudian ditransferkan ke leader Anda, ke saya juga bisa. Pak, saya mau WD nih, baru kecil. Kalau nanti lewat rekening saya langsung nanti kepotong admin, biar nggak kepotong admin, bisa ditransferkan ke saya atau ke mitra Anda. Yang ketiga, Anda tukarkan ya dari NSG ini ke lewat menu swap ini ke BNSG ya. Ke BNSG ini untuk mendaftarkan mitra baru. Itu juga nggak kepotong biaya admin sama sekali. Sudah mulai bisa dipahami ya. Monggo silahkan, masih ada yang bertanya?
Saya tutup dulu dari saya ya. Billahi taufik walhidayah wal hidayah waladayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Baik warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Baik teman-teman ya, sekian pemaparan dari CEO kita tentang bagaimana percepatan di jalur fast track founder SPP Academy untuk di maintain NSCP ini. Ya, semoga apa yang telah dipaparkan oleh beliau menjadi pemahaman bagi kita semua dan menjadi kekuatan sekaligus motivasi untuk kita bisa mensosialisasikan program ini keluar, karena apa? Ini di Menteng ini akan menjadi solusi bagi semua orang yang kemarin sudah terdampak dari berbagai macam jenis bisnis yang sudah dilewati, maupun solusi bagi semua orang untuk yang mempunyai perencanaan jangka panjang. Karena di sini sudah tersistem, memang dibuat seperti itu oleh sistemnya, dengan kita cukup duduk diam di rumah pasti dapat duit, seperti itu ya. Tentunya maintingnya harus diaktifkan dulu. Entah tentang itu apa besaran modal, itu tergantung kita sendiri yang menentukan. Yang pasti 300% itu nyata, seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin dari saya juga sekian. Bila mana ada kekhilafan, kekurang fahaman maupun bahasa saya yang paling kecotot seperti itu ya, bahasa Jawanya yang kurang terstruktur, saya mohon maaf karena kekhilafan sebenarnya hanya milik saya dan kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Dari saya akhiri dengan ucapan sebagai penutupan untuk forum ini, kita bacakan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih pengen bertanya N1 percepatan itu bisa langsung koordinasi lewat WhatsApp ya. Boleh tanya ke mentornya langsung, atau ada yang belum, boleh nanti koordinasi dengan mentornya. Atau ada timnya yang pengen diikutkan percepatan juga boleh. Selamat istirahat dan selamat sholat asar dulu. Mau dilanjutkan boleh ini para founder ya, monggo silahkan. Saya duluan, waktunya sudah asar. Insya Allah.